Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allah Oke, anak-anak semua sebelum pergi sekolah udah pada sarapan semua? Yang belum ini kenapa belum sarapan? Halo. Tidur? Jangan terlalu bagian. Nggak boleh bergadang, oke? Oke, Bu. Sebelumnya Ibu akan ambil absen dulu ya. Ada Firmansyah, Asri Zulfikri, hadir. Azara, Mirza Hawa, Kanza Ramadan, Mikaela. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan doa dulu. Ketua kelas. Duduk, siap. Hormat. Berdoa. Ada yang tahu atau Ibu hari ini kita belajar apa? Ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai teks naratif. Kenapa kita belajar teks naratif? Ada yang tahu? Ya. Nah, kita belajar teks naratif supaya anak-anak Ibu bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks naratif dan anak-anak Ibu juga dapat mengklasifikasikan struktur teks naratif dalam cerita. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, ada yang masih ingat apa itu teks naratif? Ya, mana tahu? Nggak ingat lagi teks naratif? Ya. Guys, kita ingat, kita coba lihat video ini ya. Ada video mengenai teks narasi. Silakan disimak dengan seksama. Jika benar, artinya kamu sudah pernah membaca teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau khayal, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Orientasi adalah bagian pengenal cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu, bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, barulah masuk ke bagian resolusi yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan bagian yang terakhir adalah koda. Koda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian koda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi ya. Agar lebih memahami teks narasi, yuk kita bedah contoh teks narasi singkat yang berjudul Kancil dan Kawanan Buaya. Pada suatu hari yang terik, seekor kancil tengah berjalan-jalan di dalam sebuah hutan. Ia terlihat menyusuri hutan seorang diri untuk mencari makanan karena persediaan makanan di dekat tempat tinggalnya sudah mulai berkurang. Saat tengah asyik menyusuri hutan, ia melihat pohon rimbun yang sedang berbuah lebat. Sayangnya,
berada di seberang sungai. Sungai itu dipenuhi oleh buaya-buaya besar. Tetapi Kancil tidak kehilangan akal. Ia mempunyai ide untuk menghadapi kawan buaya yang tidak besar dan garang. Halo buaya, apa kabar kalian? Tanya Kancil pada si kawan buaya. Tiba-tiba, buaya yang berukuran lebih besar dari kawanannya muncul ke permukaan. Siapa yang berisi undang tidur siang? Buaya tersebut tampak murka. Buaya yang lain pun ikut menyambut diri dengan penuh sapa si Kancil. Mau apa kau Kancil? Mau menjadi santapan kami? Mendengar ancaman tersebut, Kancil tidak tinggal sama sekali. Kancil malah menjawab, tenang dulu buaya. Aku kesini membawa pesan dari sang raja hutan. Jadi jangan dulu kau memakanku. Dengan tatapan ini lalu, buaya-buaya itu pun penasaran dengan pesan yang dibawa oleh Kancil. Raja hutan memintaku menghitung jumlah buaya di seluruh sungai karena raja ingin memberikan hadiah. Nah, sekarang panggillah teman-temanku biar aku bisa menghitung jumlahnya. Biar Kancil mencoba melalui. Buaya-buaya tersebut pun berbeda memanggil teman-temannya. Mereka tampak senang dan tidak tahu bahwa Kancil sedang membekali mereka. Buaya-buaya tersebut kemudian berbaris rapi di permukaan sungai. Setelah kawan buaya itu berbaris, Kancil atas lompat sambil mencium buaya. Namun ternyata hidungnya sia-sia prediksi Kancil ada di sambutan sungai dan pergi kawan buaya. Buaya menjadi marah dan bilang dengan Kancil, dasar Kancil licik, awas kau dia, lain kali akan kumakan kau. Kancil akhirnya berhasil menyeberangi sungai dan selamat dari kawanan buaya. Kancil langsung berlari ke arah kebun timun untuk mengambil makanan kesukaannya. Kancil yang kecil dan sendirian ternyata bisa mengalahkan kawanan buaya yang besar dan kuat. Semua itu berkat kecerdikan yang dimiliki oleh Kancil. Nah, setelah kamu menyimak dengan Kancil dan kawanan buaya, apakah kamu sudah bisa menentukan struktur dari teks tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama. Bagian ini memperkenalkan tokoh Kancil yang sedang mencari makanan di hutan pada siang hari. Bagian komplikasi terdapat pada paragraf berikutnya. Bagian ini menunjukkan awal mula masalah ketika Kancil menemukan pohon timun yang berada di seberang sungai, tapi sungai tersebut dipenuhi oleh buaya. Sampai akhirnya Kancil menemukan cara cerdik untuk bisa menyeberangi sungai dengan aman. Bagian resolusi terdapat pada paragraf berikut. Bagian ini menunjukkan bagaimana Kancil menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara melalui buaya. Bagian koda terdapat pada paragraf terakhir yang menunjukkan pesan bahwa kecerdikan yang dimiliki Kancil ternyata berhasil mengalahkan kekuatan yang dimiliki kawanan buaya. Bagaimana? Sudah dipahami ya mengenai teks narasi? Video yang telah Anda tonton, sudah tahu apa itu teks naratif? Sudah. Tadi kita ke berapa? 9, 11, apa itu teks naratif? Sakit. Sambut aja deh. Teks naratif apa? Cerita hasil pengamatan Panjang terjelai, panjang terjelai. dari cerita tadi. Apa aja unsur-unsur dari teks naratif itu? Apa aja unsur-unsurnya? Apa tadi? Yang ketiga. Batas. Lagi. Tema. Amanat. Penting. Unsur-unsur. Kalau struktur teks narasi mana? Struktur teks narasi. Itu orientasi. Apa lagi yang orientasi? Komplikasi. Resolusi. Oh, udah. Ada yang tahu apa itu orientasi? Ya, orientasi itu adalah pengenalan tokoh, data, latar, dan waktu dalam cerita. Kalau komplikasi ada tahu? Ya, kalau komplikasi itu munculnya konflik dalam cerita ada. Resolusi ada tahu? Ya, resolusi itu penyelesaian konflik dalam cerita. Kalau kode ada tahu kode? Ya, kode itu pesan moral atau amanat dalam cerita. Oke, Ibu, semuanya udah paham tentang teks naratif, unsur-unsur sama strukturnya? Sudah paham semua? Sudah paham semua dari Ibu? Sudah? Ada suaranya sudah belum? Kalau sudah, Ibu ada yang kuis. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah ya? Nah, kita mulai ya. Yang dapat menjawab itu tangan, oke? Siapa yang berani jawab pertama tuh?
Hindi na eh. Jangan sama-sama. Kalau ada yang ragu bisa ditanyakan, oke? Lain
LKPD, soal evaluasi. Anak ibu ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Bukan saya dia, yang bisa menyimpulkan apa aja yang kita pelajari tadi? Apa yang belajar teknologi? Tunjuk tangan semua bisa. Ya, yang penting tahu. Diharapkan anak-anak ibu dapat membuat teks visual ya. Setelah tahu itu sama sebelumnya, anak-anak ibu bisa membuat yang sekarang itu sendiri ya. Semua ada paham? Boleh ya. Sekarang jam 9:38. Silakan ya boleh.